alaihissalam, Imam At-Tabari menyebutkan siapa Hawariyun ini. Jadi siapa yang disebut Hawariyun ini, jumlahnya hanyalah 12 orang. Perhatikan baik-baik, jumlahnya Hawariyun tidak lebih daripada 12 orang. Artinya orang yang beriman kepada Nabi Isa cuma 12 orang. Di luar Maryam ya, sebagai ibundanya. Nama disebut oleh Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Yang pertama namanya Butrus. Yang kedua namanya Ya'qub bin Zabdi, karena mereka adalah Bani Israel. Kemudian mereka adalah Yohanes, saudaranya Ya'qub. Kemudian Andaraus, bukan Ya'qub Nabi alaihissalam, bukan, ini namanya Ya'qub sama. Andaraus, kemudian Filipus, kemudian Abratalmah, Matta, Thomas, Ya'qub bin Halqiyah, Tudawas, Fatantia, Yudas Zakar. Inilah sahabatnya Nabi Isa. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Baik. Sa'bah bin Rabi'ah, kita kembali lagi. Sa'bah As'ad bin Rabi'ah ini dia kembali ke negerinya, ke negeri Yaman. Kemudian di dalam sejarah dijelaskan terjadi pergolakan di negeri Yaman. Di negeri Yaman. Dia berusaha memperluas invasi wilayahnya untuk menyebarkan agama Yahudi. Namun ketamakannya membunuh anaknya lagi sendiri. Jadi tadi anaknya satu terbunuh di Madinah, sekarang terbunuh ketika memperluas wilayah kekuasaan. Pada saat dia menjadi penguasa di beberapa wilayah di Jazirah, maka dia tidak bisa hidup tenang, si Raja Yaman ini. Kemudian maka salah seorang penasehatnya mau dibunuh. Bayangkan saking dia tidak tenangnya si Raja Yaman tadi yang beragama Yahudi, yang memakaikan kiswah kepada Ka'bah, karena anaknya terbunuh, psikisnya menjadi kacau. Maka dia berusaha untuk membunuh seluruh orang-orang yang menasihatinya. Orang itu kita minta nasihat, ini dia dinasihati malah membunuh orang yang menasihatinya. Salah seorang penasehatnya bernama Zurru'ain. Perhatikan namanya, Zurru'ain. Dia kabur karena takut nanti dibunuh, meninggalkan si Raja Yaman ini. Dan dia menulis secari kertas dengan tulisan syair berbahasa Arab. Artinya begini: banyak orang melakukan seperti kamu, membunuh orang yang sebenarnya tidak layak, wahai sang raja, untuk dibunuh, sehingga dia susah untuk tidur. Karena saking dia sering membunuh orang, si Sa'bah As'ad ini, dia akhirnya insomnia, susah untuk tidur. Dia memikirkan terus. Kemudian akhirnya dia tidak bisa tidur di malam hari, dan menggantinya dengan begadang. Penasehat-penasehat yang engkau mintai nasihatnya dari negeri Yaman, engkau juga bunuh. Maka saya Zurru'ain melarang untuk membunuh mereka, maka engkau juga memerintahkan untuk membunuh saya. Maka saya kabur dari kerajaanmu, maka saya akan menyelamatkan diri saya, kata Zurru'ain. Perhatikan ini penasehatnya Raja Yahudi yang di kota Yaman. Zurru'ain siapa? Ketika dia semakin kacau pikirannya, maka Zurru'ain dia kabur ke salah satu negeri. Dia mendengarkan, dia mendapatkan informasi ada sebuah tempat di daerah namanya Romawi yang mereka mengikut kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Maka Zurru'ain dia kabur melewati laut sampai masuk ke negeri Ethiopia, kampungnya Milan, yang penduduk mayoritasnya
juga beragama Nasrani. Nah, sampai di sana Zul Nawas ini atau Zul'ain ini bertemu dengan salah seorang pendeta bernama Pinion. Pendeta ini bernama Pinion. Pinion ini mendengar bahwa Yaman dikuasai oleh orang Yahudi. Dia menganggap bahwa Yahudi lebih pantas untuk menganut agama Nasrani. Jadi satunya kabur dari Yaman, satunya pengen ke Yaman. Ketemulah mereka. Zul Nawas dengan Pinion ini bertemu di Afrika. Dia hendak berdakwah ke negeri Yaman. Bahkan di tengah perjalanan, si Pinion ini kabilahnya dirampok, ya. Dia pun dijadikan tawanan dan diperbudak di negeri Najran atau di Afrika. Dulunya Najran ini penyembah pohon. Jadi kalau Yaman tadi penyembah api. Kalau di Afrika sebelum masuk agama Nasrani itu mereka menyembah pohon. Suatu hari Pinion, ya walaupun dia di penjara dijadikan budak, tetapi suatu hari dia mempunyai karamah dari sisi Allah. Ingat, Nasrani yang kita bicarakan ini adalah Nasrani yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba-tiba suatu hari, ya, kita selesaikan sedikit dulu. Ada seseorang yang melihat seorang budak lain melihat Pinion ini punya cahaya di sekitar tubuhnya. Jadi Allah memberikan dia sebuah karomah, kemuliaan, dan itu bisa dilihat oleh manusia yang hadir pada hari itu. Dia mempunyai seperti cahaya yang keluar dari tubuh. Maka dia pun dikenal sama majikannya. Si Pinion itu punya cahaya. Maka rupanya majikannya tertarik. Dia menemui Pinion. Padahal Pinion ini seorang ahli agama Nasrani, pendeta. Setelah berdiskusi, dia sampaikan, "Wahai Tuanku, mohon maaf, sebaiknya Anda meninggalkan menyembah pohon, menyembah berhala, sembahlah Tuhan yang satu, Tuhannya Isa, yaitu Allah Subhanahu wa taala." Tetapi majikannya menolak. Tetapi dia terus menyampaikan, "Atau begitu, saya akan meminta kepada Tuhanku supaya pohon yang engkau sembah itu dihancurkan oleh." Maka masyarakat Najran yang mengeramatkan pohon itu, akhirnya Pinion ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan petir untuk menghancurkan pohon yang disembah oleh masyarakat Najran di Afrika. Sejak peristiwa itu, masyarakat Najran, majikan dan seluruh penduduk masyarakat Najran semuanya beriman kepada Allah. Itulah cikal bakalnya mereka akhirnya beragama Nasrani. Itulah cikal bakal Najasyi itu, kampungnya Bilal itu beragama Nasrani. Nah, Pinion semakin menua. Kita sebut lagi satu nama bernama Abdullah bin Samir. Berjalannya waktu dengan pengaruh Pinion ini menyebarkan agama Nasrani, akhirnya terlahirlah banyak pendeta Nasrani di negeri Najran di Afrika, di Ethiopia. Salah satunya pendeta itu bernama Abdullah ibn Samir rahimahullah ta'ala. Dia berusaha, Pinion sudah meninggal, dia berusaha ingin melanjutkan misinya Pinion untuk berdakwah ke negeri mana tadi? Ya, untuk mendakwai orang Yahudi ini untuk masuk ke agama Nasrani.
ingin melanjutkan misi daripada gurunya, yaitu itu. Maka berangkatlah Abdullah bin Samir ke negeri Yaman. Bahkan masuklah dia ke negeri Yaman. Negeri Yaman sudah berganti kepemimpinan. Dan luar biasanya, rajanya negeri Yaman hari itu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Jadi sama dengan Fir'aun. Padahal kakek-kakeknya mereka sudah tadi beragama Yahudi. Sehingga Yahudi di Yaman mulai ditinggalkan Taurat dan kembali mereka menyembah api. Jadi yang tadinya menyembah api kemudian beragama Yahudi ketika balik dari Yastrib, kemudian meninggal itu semua raja-raja terdahulu dipimpin lagi oleh raja yang baru, dan mereka meninggalkan Taurat, meninggalkan Yahudi, meninggalkan agama Taurat itu dan mengembalikan tradisi di masa lalu mereka, yaitu menyembah api. Maka saya harus selesaikan dulu ini supaya gak gantung nanti. Abdullah bin Samir datanglah ke negeri Yaman, tetapi raja negeri Yaman yang kembali menyembah api itu menggunakan sihir-sihir yang dianggap oleh kuat untuk membantu urusannya. Jadi dia menggunakan sihir yang dianggap olehnya kuat untuk membantu urusan pekerjaan. Jadi mereka sudah menyembah api, sekarang main dukun, main sihir, kayak dan mereka adalah agama pagan, berubah dari agama tauhid menjadi agama pagan. Dan semua rakyatnya disiksa. Maka Abdullah bin Samir mengurungkan niatnya untuk berdakwah, untuk menjaga keamanan dirinya. Maka Abdullah bin Samir tinggal di sebuah negeri di Yaman, di tempat yang terpencil, ya, di kampung, di pedalaman, di dusun. Dia tinggal dalam gua. Ada beberapa riwayat menjelaskan bahwa Abdullah bin Samir sudah berada di Yaman sebelum raja itu menjadi Tuhan, menganggap dirinya sebagai Tuhan, dan dia menjadi penasihat kerajaan. Tetapi bukan itu. Yang benar adalah Abdullah bin Samir memang mau untuk berdakwah dan raja itu sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Penyihir itu, karena dia menggunakan penyihir, maka dia mengkader anak-anak kecil, menyeleksi untuk dijadikan sebagai ahli sihir. Perhatikan kisah ini, karena ini tertuang nanti di dalam Al-Quran. Ketika Zulnawas ini, Raja Yaman ini sudah mulai tua, dan akhirnya dia merasa sadar sewaktu-waktu dia akan meninggal, dia akan mati, maka dia mencari pengganti. Nah, maka sang raja ini yang zalim ini mengadakan sayembara. Didapatilah seorang pemuda bernama Wadah. Catat namanya Wadah. Anak ini cerdas dan satu-satunya anak yang lolos belajar sihir hanyalah Wadah. Setiap pulang belajar dari rumah penyihir, dia diberi emas. Jadi setiap dia ke sana belajar dari rumah penyihir, dari rumahnya ke rumah penyihir, dia dikasih hadiah emas. Di antara jalan itu, antara rumahnya dengan rumah penyihir, tinggallah siapa? Abdullah bin Samir. Jadi ini rumahnya Wadah, ini rumahnya penyihir. Di tengah-tengah ada seperti gua, di jalanan itu di sampingnya ada gua, tinggallah Abdullah bin Samir. Nah, suatu hari si Wadah mempelajari sihir. Tetapi ketika dia pulang, dia melihat ada ular di hadapannya yang mampu terbagi berapa kepalanya. Ya, jadi dia lihat ular, karena orang dulu ini main sihir, dia lihat ular. Ketika dia hendak digigit oleh ular itu, dia coba sihirnya, tetapi sihirnya tidak mempan. Justru Abdullah bin Samir datang membacakan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalam. Kemudian akhirnya ular itu pun pergi dan tidak menjadi mengganggu si Wadah. Ketika seperti itu, si Wadah dia tetap belajar sihir dan dia juga belajar tentang ilmu tauhid kepada Abdullah bin
Samir. Jadi posisinya dia terbagi menjadi dua. Sudah mulai keraguan tentang ilmu sihir dan hatinya lebih condong kepada akidah yang dianut oleh Abdullah bin Salam. Maka setiap dia pulang dari tempat belajar sihirnya, maka dia juga belajar tentang agama yang benar. Maka ketika Wadah mengambil batu kecil dan melemparkan kepada binatang yang tadi mengganggu orang lewat, mengganggu dia mengambil batu kecil dan mengatakan Bismillah Allahu Akbar. Binatang itu pun mati dan jatuh ke jurang. Nah, lalu Allah karena hatinya sudah mulai ragu dan diajarkan ada Abdullah bin Salam tentang tauhid keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyampaikan kepada sang raja dan kepada penduduk kota di Yaman itu, dia mengatakan sesungguhnya saya akan membongkar kedok sang penyihir. Walaupun saya belajar sihir, kata Allah, sihir itu dusta, sihir itu bohong. Saya sudah belajar, semua itu hanya penampakan yang membuat orang lain ketakutan saja, hanya merusak pandangan saja, kata Wadah. Wadah sangat paham akan sihir. Wadah saat itu mendapatkan ajaran Nasrani kepada penduduk Yaman. Jadi dia membantu Abdullah bin Samir keluar dari kesyirikan dan mengajarkan agama Nasrani. Wadah tidak pernah lagi belajar kepada penyihir, maka sang penyihir melaporkan kejadian itu kepada sang raja, dan raja meminta Wadah untuk dicari dan dieksekusi, dibunuh. Tentang bagaimana nanti kisahnya, siapa Wadah ini, insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Siapa Wadah ini dan bagaimana dia diabadikan oleh Al-Quran dan kisahnya sangat masuk dalam Al-Quran, maka insya Allah nanti pertemuan yang akan datang baru kita sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti hafal ya. Jadi kalau nanti saya tanya sudah sampai di mana, sudah sampai di Wadah. Wadah siapa? Nanti kita jelaskan insya Allah. Karena ini menggemparkan pada masa itu dan menjadi pelajaran penting ketika akhirnya seorang bayi bisa berbicara. Ya. Kalau mungkin pernah didengarkan kisahnya dalam Al-Quran, pernah dengar kisah Ashabul Ukhdud? Ashabul Ukhdud an-nari dzatil Ukhdud. Nanti kita sampaikan insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ada pertanyaan? Tidak ada, cukup ya? Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Semoga insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.